Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Amma ba'd, saudara-saudariku semuanya yang berbahagia, pada saat yang berbahagia ini kami kedatangan tamu agung dari Banyuwangi. yakni beliau Gus Abdurrahman dari Banyuwangi. Beliau adalah seorang yang sangat cinta terhadap habaib sebelumnya. Tetap cinta. Tetap cinta antar sesama umat manusia, antar sesama umat Islam. Tetapi untuk doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, beliau alhamdulillah mampu untuk menfilternya, ya, dan akhirnya menetralisirnya. Dulunya beliau sempat bimbang dan ragu, was-was. Akhirnya beliau sudah berani menentukan pilihannya, yakni kembali kepada jalan yang benar. Bukan benar berdasarkan hawa nafsu atau apa kata orang, tidak. Tapi beliau mendapatkan hidayah. Alhamdulillah. Hidayah. Bukan karena saya, bukan karena Kiai Imad, bukan karena siapa-siapa. Allah sendiri yang memberikan hidayah. Oleh sebab itu, kami juga turut mendoakan kepada seluruh muhibbin yang ada di Indonesia. Kalau memang mau mengikuti ajaran para Habib Alawi, monggo, tidak membedakan dari manapun asal usul kebenaran itu. Abu Lahab itu sangat dimurkai oleh Allah, walaupun beliau adalah Bani Hashim, Banil Muthalib, keturunan klan suci paman Nabi. Tetapi karena terkutuk, tabat siyada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabi wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Tapi memiliki seorang putri yang bernama Durrah, ya solihah, dan meriwayatkan hadis. Apakah kita tidak boleh mengikuti jalan kebenaran Durrah yang solihah binti Abu Lahab? Itu boleh. Misalkan Gus Abdurrahman mengikuti ajaran kebaikan dari para Habib Alawi yang berhubungan dengan birrul walidain, dengan sholat ala madzhab Syafi'i, ala zakat, dengan puasa, enggak apa-apa. Karena intinya ilmu itu bukan milik Alawi, tapi milik Allah semata. Karena ilmu itu jalur silsilah ke atasnya itu ya Quran, hadis, ijma' qiyas, sampai ke bawah, sampai ke kitab-kitab fikih, kitab-kitab tauhid, kitab-kitab tasawuf yang ada. Mungkin apa yang akan panjenengan sampaikan kepada saudara-saudari semuanya, Gus Abdurrahman dari Banyuwangi, kami persilahkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ingkang kula hormati Ustaz Ihya dan admin ya, saling menghormati. Di sini kami silaturahmi kepada beliau yang luar biasa sekali penjelasannya dalam hal polemik nasab ini, sehingga saya tertarik sekali untuk ziarah, untuk mengenalkan diri. Siapa tahu nanti di akhirat kami bisa bertemu, minta pertolongan. Tolong Kiai, saya ikut, saya dulu menonton video antum gitu. Amin, sama-sama. Akhun fillah dunia akhirah. Amin. Jadi di sini saya ingin menceritakan Kiai sejarah bagaimana saya ini bisa menentukan pilihan dalam polemik ini. Awal mulanya niku ngeten Kiai. Saya buka-buka TikTok, media sosial ya. Di situ ada teman-teman
yang membahas tentang Wali Songo. Nah, kebetulan saya memiliki anak yang mana istri saya itu di kampungnya itu masyhur sebagai keturunan Sunan Giri. Gitu. Giri. Nah, saya sebagai bapak kepada anak saya ingin mulai mencatat supaya apa? Anak saya ini tidak kebingungan nanti mencari leluhurnya begitu. Kemudian ada informasi dari pihak keluarga yang setiap tahunnya itu di Holi seringkali disebutkan silsilah kiai-kiai dari istri saya, leluhurnya. Kemudian saya ada yang janggal gitu. Ini kok ada yang kurang begitu, Kiai. Kemudian saya coba teliti. Nah, di TikTok itu teman-teman sedang membahas tentang Wali Songo yang diba'alawikan gitu, Kiai. Loh. Sebentar. Ini kayaknya menarik ini. Akhirnya saya ikuti pelan-pelan. Yang ujung-ujungnya ada informasi tentang kajiannya Kiai Imad, ngoten. Padahal bapak saya itu Kiai ya menanyakan perihal polemik ini jauh-jauh hari beberapa bulan sebelumnya, tapi saya tidak mau menjawab, saya takut, gitu Kiai. Tidak bisa memberikan jawaban kepada bapak saya, karena saya tidak paham tentang ilmu nasab. Perlahan-lahan saya pelajari, saya ikuti setiap hari TikTok itu, kemudian saya cari sumber dari pihak lawan, dari pihak Ba'alawi, keterangannya bagaimana? Bantahan-bantahan terhadap argumentasi yang telah dikaji Kiai Imad. Saya coba pikir Kiai, selama kurang lebih 2 minggu, 2 pekan, kurang lebih ya, kalau saya salah, itu saya tidak tidur malam. Ya. Yang biasanya saya tidur jam 11 malam, ya itu saya habiskan untuk benar-benar belajar, mencari informasi tentang kebenaran ini. Kemudian saya cek di literatur yang disampaikan Kiai Imad itu di kitab apa, saya coba cari apakah benar seperti itu. Apakah cuman Kiai Imad ini cari panggung, cari ketenaran begitu Kiai. Saya cari, wah paling ini cuman sebentar aja, habis itu reda gitu kan. Saya coba pelajari, dikit-dikit dari kitab ini, Iya ya, kok Ubaidillah nggak ada ya? Gitu saya itu bingung. Ini kan saya dari kecil ngaji ke Habib. Saya ziarah ke Hol Gresik, saya datangi Hol Tanggul, saya datangi ketika lewat wilayah itu, saya hadir ziarah ke makom-makom mereka gitu. Hol Solo yang Banyuwangi ke Solo itu jaraknya jauh, dilakoni Kiai. Yang saking cintanya kepada Singkol yang dihadiri 800 juta itu dengan hadir kemarin. 800 juta orang itu. Ya Allah. 800 juta. 800. Nah, ini ku sinten sing sanjang niku Kiai. Kok ngawur sekali niku. Wong jumlah rakyat Indonesia aja tidak sampai segitu. Ya Allah. Habib Muhammad Al-Habsyi. Ya salam. Masya Allah. Luar biasa. Ada yang mengatakan seperti itu, Kiai? Tertulis di sini, resmi. Ya Allah. Kenapa saya ini bodoh sekali Kiai dulu ini ya? Ya sebenarnya nggak bodoh, cuma ya belum saatnya. Ya. Belum saatnya. Sampai foto-foto beliau itu saya pasang semua Kiai, dari beliau dari Gresik itu ada, dari mana yang di Tanggul itu ada, yang kemudian dari Jeddah, terus dari Hadromaut itu ada Kiai. Saya turunkan satu persatu Kiai. Alhamdulillah. Tapi tidak langsung Kiai. Yang saya anggap memang ini luput itu Kiai, saya ambil satu dan saya Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, sementara ini saya turunkan dulu jenengan gitu Kiai. Oke. Ya, yang dari Pekalongan itu saya turunkan dulu Kiai. Mohon maaf ya, Beb. Nih karena ada masalah jenengan ya, saya turunkan dulu jenengan. Saya ngomong sendiri kayak orang edan itu Kiai. Ya Allah.
Ada Kiai. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ini tahun 2003 2023. 2023 ya Allah. Berarti yang hadir. Ini teman-teman ya Allah, ini teman-teman ini datanya jelas mengatakan 800 juta. Sedangkan warga Indonesia jumlahnya tidak sampai segitu. 280 maksimal nggih, 280 juta. Nah, ini kan kadang-kadang kan ya ini namanya pembelokan sejarah atau framing media, merubah sejarah, menyampaikan sejarah dengan palsuan. Okay. Jadi saya lanjutkan Kiai, karena niat saya itu untuk anak saya kan Kiai. Masya Allah diberikan hidayah lewat jalurnya Kiai Imad, panjenengan, ulama-ulama yang lain. Hanya wasilah saja. Betul, wasilah perantara. Tapi tetap saya ambil Kiai, saya lihat beneran data-data yang jenengan sampaikan, Kiai Imad sampaikan, tenan apa enggak sih? Nah, saya yang bodoh, yang tidak bisa baca kitab aja mau belajar Kiai. Apalagi Kiai-Kiai yang sudah ngaji bertahun-tahun harus bertekuk lutut di hadapan mereka. Harus meniru jenengan, yai sepuh, pengasuh pondok pesantren. Jangan takut kalian, suarakan. Kalau memang benar itu suarakan. Kalau sampean diam, kenapa sampean diam? Sedangkan sampean mengetahui nang kitabe koyo ngene tapi sampean kok menengae. Katimul ilmi mal'unun. Orang yang mengumpetno, menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Apalagi kemarin Kiai, saya itu kan sempat melihat perdebatan di TikTok itu Kang Rumel membela Bani itu sangat getol banget. Yang kami ini ingin mencari kebenaran. Kang Rumel, tunjukkan kebenaran itu memang ada. Disuruh main ke rumah Kiai. Sedangkan kitab-kitab ini kan bisa kita dapatkan di PDF, di Gramedia, di toko-toko kitab kan bisa dengan mudah. Kalau memang ini benar, tinggal dibaca. Oh iya, ya udah. Zamannya sudah terbuka. Saya taslim nanti, saya pasang lagi foto-foto itu, saya itu beneran. Tapi kenapa kok diumpetin? Ada apa? Kemudian yang saya pikir-pikir juga, kalau memang Kiai Imad itu kalian anggap salah, ya laporkan. Iya kan? Ada negara ini negara hukum. Iya toh. Terus kenapa nggak lapor-lapor? Ada apa gerangan? Saya kan mikir sebagai seorang muhibbin gitu kan, mencintai para habib. Bahkan saya itu menghafal Wirdus Sakron itu hafal luar kepala. Saya malah nggak hafal Gus. Kalah saya. Kalah. Allahumma inni ihtatu bidarbillah dulu masya Allah kufluhu la ilaha illallah ila akhir. Terus ini gimana saya ini sudah menghafal begitu banyak wirid, kemudian mereka terputus nasabnya. Oke, kemudian saya menjadi seorang bijak ini. Wah, yang memang baik ya baik gitu kan. Awalnya begitu Kiai. Yang ceramah meledak-ledak seperti oknum-oknum itu yang nggak usah dioloi, awalnya begitu. Kok lama-kelamaan melihat ceramah-ceramah mereka yang sudah lama sebelum ada polemik diunggah lagi, dibongkar. Saya pikir-pikir, kok ini ya? Kok begini? Bahkan ada kalimat sampai saya simpen ini Kiai, di HP saya, bahwasanya ada oknum Habib yang mengatakan kepala telapak kaki Habib itu lebih mulia daripada kepala Habib yang narkoba, yang maksiat itu lebih mulia, sampai begitu mulia ya Allah daripada kepala kiai yang bersorban. Ini gimana kok teman-teman mereka diem-diem baik, apa kira-kira dianggap benar oleh mereka gitu kan. Ternyata nggak cuma satu, ada lagi, saya simpan itu videonya. Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Itu Kiai. Jadi saya pikir-pikir ketika saya harus tetap menjadi seorang muhibbin itu, masa kayak begini saya ini dikasih akal pikiran. Kalian yang muhibbin sampai sekarang, coba dibuka. Pikirannya dibuka, kitabnya dibuka. Ya. Jangan
takut karena saya dulu takut kualat Kiai. Takut kualat. Doktrin sudah kadung lama nggih nancep nang Jero memori. dodo. Nggih. Takut kualat, takut Dapat syafaat. Ya Allah, 2 minggu Kiai, saya tidak tidur. Bermalam. Ketika ada istri hadir ingin ngobrol hati ke hati, bentar, minta tolong yang saya masih mau belajar dulu, jangan diganggu. Sampai seperti itu Kiai. Hanya untuk saya ingin membela Kiai Alawi, saya ingin bela Kiai Imad itu, saya ingin bantah argumentasinya, dan tidak mampu saya. Itu loh ceritanya. Kemudian setiap hari itu Kiai, setiap hari saya dapatkan argumentasi yang menguatkan saya. Yang pertama, mengenai data literasi tidak bisa dibuktikan oleh kalangan mereka. Kemudian yang kedua, informasi tentang sejarah Kiai. Kenapa zaman dulu itu nggak ada pahlawan-pahlawan dari kalangan mereka? Itu loh. Apalagi ada namanya Mufti Utsman bin Yahya. Informasi itu. Dan itu kan jelas ada kitabnya bahwasanya melawan Belanda bermasalah. Manhajul Istiqomah. Ada orang-orang yang mengatakan itu doruren itu loh Kiai. Akhafud doruren. Ditakutkan akan adanya kerusakan yang lebih parah. Argumentasi mereka begitu. Berarti gimana mereka ini cara berpikirnya? Mereka pemerintah yang sah Kiai. Belanda itu. Pemerintah yang sah versi Belanda. Itu. Dari sisi situ, literatur yang pertama, yang kedua sejarah. Terus ajarannya yang mengatakan bahwasanya Habib satu, belajar kepada Habib satu itu sama dengan belajar kepada 70 kiai. Padahal kalau kita tahu kiai-kiai itu sambung nasabnya kepada para wali songo terutama itu. Nah, gimana kalian menganggap bahwasanya 70 orang kiai itu dianggap bukan siapa-siapa? Ulama-ulama yang ada di Indonesia itu hampir 90% itu ada sir Rasulullah yang saya ketahui itu. Kemudian sejarah, tambah lagi masalah biologi, ilmu pengetahuan. Loh. Saya pikir dari perdebatan referensi ini, mungkin saja ada yang keliru kan. Siapa tahu nanti di tes DNA jalurnya ada yang jelas gitu. Ternyata melenceng jauh juga. Saya juga, aduh, gimana ini guys? Pusing juga saya. Karena banyak yang menolaknya itu, padahal itu catatan Tuhan. Sama dengan nomor rangka mesin. Betul. Kalau ini nomor surat STNK BPKB ini. Nomor rangka mesinnya itu DNA itu. Tiap orang punya data. Betul. DNA masing-masing. Ada STNK, ada BPKB, ada nomor mesinnya. Ya Allah. Terus saya mikir, kenapa harus saya dulu, ya Allah? Kenapa jangan pilih saya di antara teman-teman di kampung saya untuk mengetahui hal ini duluan. Sedangkan saya ngobrol sama teman-teman kampung, tidak mengerti masalah ini. Ya memang harus disampaikan lewat dari saya untuk teman-teman yang di kampung saya gitu. Nah, alhamdulillah Kiai, dari informasi ini saya ditunjukkan jalur-jalur nasab saya yang saya tidak ketahui dulu. Yang saya tahunya saya, bapak, mbah, akhirnya kebuka dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba ada keluarga ngantar undangan, terus kita kumpul bareng bapak saya, kumpul keluarga yang dulu sudah pisah, terus dikasih cacatan silsilah. Loh, kaget saya Kiai. Akhirnya kita bisa ketemu sama keluarga-keluarga yang lama jauh, bisa berkumpul kembali. Gitu. Bahkan sampai ada yang ketemu di dalam catatan piring, piring itu ada stempelnya dan ada tahunnya, gitu. Wah itu, dan keluarga saya tidak ada yang tahu. Ketika saya silaturahmi ke keluarga di daerah Jember sana, saya tanyakan, bapaknya ini siapa? Coba yang ke istrinya, coba cari piring itu kayak ada nama, diambil piringnya Kiai. Ada nama itu, tahunnya ada. Loh.
ketawa semua keluarga ini. Barokah, benar-benar barokah. Ketika kita berani menyuarakan kebenaran, Allah akan memberi Jalan. bonus itu tadi. Ini bonus, Kiai. Iya. Ketika kita mengetahui leluhur kita yang kita nggak tahu sama sekali, dibuka semua jalannya. Nggih. Itulah sedikit kisah saya, Kiai. Kemudian saya itu benar-benar heran kepada mereka yang masih kekeh menjadi seorang yang bahasanya mukibin, muhibin. Kira-kira kalian ini belajar apa enggak gitu loh. Saya yang enggak bisa baca kitab, enggak pernah ngaji bertahun-tahun, mau belajar, mau membaca, melihat. Masa ya kan kalian sudah bisa baca Quran kan? Ya sedikit-sedikit nama Ubaidillah kan bisa. Ain, ba, dal, lah. Tergantung kemauan aja itu. Kalau males ada di zona nyaman, wes ngene wae lah wes. Ini menikmati kebodohannya. Masya Allah. Karena harus nyaman bodoh wis lah. Begitu. Gampang menyerah dengan keadaan. Jadi jenengan menyampaikan apa adanya seperti ini sangat berharga bagi kawan-kawan yang lain yang belum tersadarkan. Insya Allah nanti lama kelamaan beliau-beliau saudara-saudara kita yang masih berada di zona nyaman dengan kebodohan itu akan bangkit untuk menyadari kesalahan dan mengikuti ulama-ulama kiai-kiai setempat ya. Mungkin kiai-kiai yang lebih ya alim, yang lebih alama dan lebih bijaksana, yang normal-normal sajalah. Ajaran-ajaran yang normal yang menghormati orang tua, sesama, hablum minallahnya, hablum minannasnya, semua baik. Jadi nggak sampai terbebani dengan doktrin-doktrin ajaran-ajaran khurafat, ajaran-ajaran yang dibungkus dengan alasan karomat, dengan ancaman-ancaman kualat, nggak dapat syafaat, karena berani dengan duriat, berani dengan Pahlawi, berarti berkhianat, dan lain sebagainya. Gak usah dipercaya lagi hal seperti itu. Itu bukan ajaran dari agama dan tidak termasuk rukun iman. Nggak ada rukun iman yang ketujuh. Harus percaya Habib itu Pahlawi itu durian Nabi. Nggak ada. Kalau Kiai pernah jadi muhibin apa enggak? Insya Allah sejak kecil nggak pernah. Ya Allah. Ya muhibin ulama warasatul anbiya. Enak Kiai kalau jenengan enggak pernah jadi muhibin. Kalau saya ini kan pusing dulu Kiai. 2 minggu pusing, tidak tidur malam-malam. Itu program untuk restart komputer atau aplikasi HP panjenengan. Harus proses kan, proses kan lagi. Processing kan wait, tunggu dulu, nggak boleh beraktivitas. Panjenengan masih menunggu informasi. Masukkan informasi baru. Jadi ibarat restart. Terus saya yang heran juga, mereka kalau nggak suka ada oknum dari pihak kita gitu, dipersekusi Kiai, digeruduk-geruduk gitu. Ya gitu. Padahal jelas Kiai, datanya jelas. Bos, ini loh bos, bacaan, kok ngamuk-ngamuk. Okol. Bukan akal, iya. Digunakannya dikedepankan. Terus mereka kok nggak maju di depan, mengandalkan orang-orang kita gitu loh, saudara-saudara kita. Jadi kita mau melawan, dulu dewe, aduh domba. Saya itu sangat membela korban 6 santrinya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu. Saya yang paling bela. Kasihan, nggak tahu apa-apa dikorbankan. Ya Allah. Saya kan sampai bilang, kalau pemimpin kesatria itu lebih baik saya mati dulu daripada pengikut saya yang mati. Itu perang tanding. Saya yang maju. Langkai dulu mayat saya. Ini namanya pemimpin yang sejati kan itu. Jangan maju mati kondisi aman. Nah itu bukan sifat kesatria. Terus yang saya herankan juga dari pihak mereka itu kok mencari-cari kekurangannya Kiai Imad. Kiai Imad yang katanya pernah nyalon bupati, terus Kiai Imad yang katanya ditolak Syarifah, terus Kiai Imad yang pernah macam-macam. Anak zina. Ya salam. Tapi itu di framing loh Kiai. Ketika kita debat di TikTok itu, argumentasi di TikTok, mereka mengatakan yang tidak percaya Habib. Terus kita setel, ternyata bukan Habib kalimat beliau, Dzurriyyah. Kalau Dzurriyyah kan benar Kiai. Iya kan Kiai. Mereka mengaku siapa yang tidak percaya kepada Habib. Itu ada 3 permasalahan. Kalau enggak, anak
hasil zina, terus Waktu kumpul. menstruasi. Ya Allah. Saya juga puluhan kali anak zina ora jelas wong tuane sembarang. Diintimidasi juga. Loh, bapak saya itu jelas. Ibu saya jelas. Itu udah anak zina. Tuduhan itu balik lagi ke sampean. Hukum sebab akibat. Kembali melempar akan kembali dilempar. Ya kadang-kadang inilah Gus nih. Jadi kalau kita berbicara seperti ini bagian dari provokasi, bukan. Ini bagian daripada menunjukkan wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Tahadus bin nikmah yang jenengan ceritakan tadi itu karena jenengan alhamdulillah sudah mendapatkan kenikmatan oleh Allah sehingga beragama ini tidak terbelenggu ya. Tidak merasa diperberat dengan doktrin-doktrin yang halu ya. Dulu ya awal-awal saya untuk mencari kebenaran itu pakai akun lain akun lain yang tidak menampakkan wajah saya. Sekarang karena sudah mantep, sudah ini wajah saya mau apa, mau nyontok saya, mukul saya, pukulan gitu loh. Sudah, kalau memang sudah tercatat benernya kayak gimana, sudah rela kita sudah siap ngoten loh. Jadi sekarang la tahzan innallaha ma'ana. Enggak ada yang kita takuti lagi. Kebenaran itu tetap qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang akan melawan kebenaran itu dia akan runtuh dengan sendirinya. Hukum alam, kita kembalikan sekarang ini sunatullah itu hukum alam, hukum Allah, sunatullah yang berbicara, yang bertindak. Jadi mohon ini ditiru, beliau Gus Abdurrahman dari Banyuwangi ini ditiru oleh semuanya, kiai-kiai juga yang masih muhibin. Jangan menyerang saya, seranglah saya dengan data, nggak apa-apa saya terima. Tak bukakan data ini tuh sampai nggak bisa jawab kok. Data sih tulisan Latin, bukan tulisan Arab ya. Bisa dibaca semua orang. Hal Habib Ali tahun 2022, kan data ini ditulis 2023, tapi 2022. Halnya Habib Ali, 800 juta orang yang hadir. Ya Allah. Gitu. Ya, pikir bareng. Nah, jenengan percaya berarti akal sehat panjenengan taruh di bawah. Tidak digunakan afala taqilun, afala tatafakkarun, fa'tabiru ya ulil absor, dan seterusnya. Sama dengan sumum bukmun umyum fahum la yaqilun, sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Buktinya ini jelas. Ini yang nulis ini justru malah Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. Tapi pasti ada campur tangan dari panitia. Pasti. Ini sudah kami protes, kawan-kawan kami yang ada di sana. Tapi sudah kadang diedarkan dicetak buku seperti ini. 800 juta. Ka'bah Mekah kalah. Makamnya Rasulullah kalah. Ya salam. Kalah. Ya, hal seperti ini kan ayo kita berpikir sederhana saja. Itu kitab Al-Istizadah Al-Istizadah ada 3. Nah, itu kedatangan mereka ke Indonesia terekam semua. Terekam semua. Jadi sebelum tahun 1942 kedatangan Jepang itu mereka gegeran dengan sesama mereka sendiri, tapi pisah antara Pahlawi dengan Al-Irsyad. Terekam semua. Ini yang ngarang cucu dari Mufti Hadramaut. Ada yang mengatakan cucu dari pihak perempuan, yakni Habib, tapi banyak menukil khol. Ini ada catatan kalian datang ke Indonesia itu ada di sini. Ya Allah. Saya pernah lihat itu di YouTube-nya Gus Jazuli, itu benar-benar menceritakan kedatangan mereka lewat data ini. Nanti bukan karangan saya. Jadi kalau misalkan disalahkan. Saya itu dengan semua mikir kok sampai 350 tahun dijajah itu berapa gitu. Halaman 75. Tujuan mereka datang ke Indonesia dan Filipina, Malaysia itu untuk apa? Mencetak ulama dan kiai. Baca amma awamilul hijrati, adapun tujuan utama hijrah pindah dari Hadramaut ke Nusantara itu yang paling penting adalah doiku ma'isyati Hadramaut, sempitnya lapangan kerja, perekonomian yang ada di Hadramaut. Ada, guys. Sampean ya Allah, bacaan makanya ojo mantuk-mantuk tok karo mereka itu. Ayo digunakan akal pikiran kita. Kan Datuk, saya tidak makan uang Anda. Saya datang ke Nusantara untuk mencetak kiai dan ulama.
Iya benar, kiai dan ulama yang pro Anda. Yang pro Habib Alawi itu. Yang mau diatur-atur versi mereka. Ya ini Al-Istizadah. Habib Taufik kan. Kamu bawa apa? Gula 1 kilo itu kan datang tidak merampas harta Anda. Saya datang bersama datuk-datuk saya untuk mencetak ulama di Indonesia ini. Saya lihat di YouTube itu kayak pimpinan dari Pasuruan itu bilang Kiai yang dari Pacet itu loh Kiai. Oh, nggih Pak Yai Asep. Nggih kok Saifuddin gitu, Halim. Dia orang Siwalan Kerto. Saya dari sini ya 2 kilo ya. 2 kilo. Pondok pesantren punyanya Pak Asep. Tapi yang Pacet itu yang terbesar. Akhirnya meluap. Ya kita kan bisa membedakan ya. Maksud ada paling enggak saling menghormati kan bagus ya. Merendahkan orang di muka umum. Misalkan dengan saya rendahkan di muka umum, bagaimana perasaan? Tapi hebatnya kayak Asep ya, udah, santai. Justru Muhyiddin Kiai Asep yang marah gitu kan. Itu Allah, anaknya pendiri, pendiri NU. Allah. Kiai Halim, Kiai Abdul Halim itu bersama juga namanya Abdurrahman Halim. Halim gitu. Kiai Halim itu sering dampingi Kiai Wahab Raspuh. Sama berjasa mendirikan Nahdlatul Ulama. Terus di framing ya pokoknya heran saya ya. Kenapa individunya Kiai Imad yang diurusi gitu. Nanti nyerang saya udah serang udah balik. Individu saya anak zina. Kecungu, goblok dan lain sebagainya mateng. Jadi closing statement-nya adalah bahwa ini beliau menceritakan apa adanya, tidak permintaan saya, tapi dari takadus bin nikmahnya beliau Gus Abdurrahman Halim dari Banyuwangi. Subhanallah, sebagai contoh para muhibbin semua, baik yang berasal dari kalangan kiai ataupun santri, ataupun dari kalangan priai, semuanya. Ayo bangkit bersama, sadarlah bahwa doktrin-doktrin para habaib Ba'alawi itu tidak masuk di akal sehat kita. Tidak sesuai, ada sesuai tapi tidak banyak. Yang paling banyak itu adalah tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Yang normal. Agama kita yang suci dan murni ini. Tidak ada yang ditakuti oleh mereka. Quran saja tidak ditakuti, hadis saja bisa dirubah. Sudah ada jelas manidda'a ila ghairi abihi wa wa ya'lamu annahu ghairu abihi wal jannatu alaihi haram. Jelas, tapi aku keturunan Kanjeng Nabi. Bahkan makam-makam tua itu bapakku, itu buyutku tak rubah semua dari buyutku kabeh. Coba bayangkan, pikir bareng. Jadi tidak hanya beliau Gus Abdurrahman Halim saja. Di sana alhamdulillah sudah banyak. Cuma pas di studio kami ini kami kedatangan beliau yang agung, datang ke tempat kita ini untuk menyampaikan apa adanya kepada panjenengan semua. Semoga ini buat pelajaran bagi saya juga. Alhamdulillah, walaupun saya sejak kecil tidak pernah jadi muhibbin habaib, tapi lebih hebat beliau, ya, lebih daripada saya, karena beliau mendapat cobaan yang besar, proses restarting itu tadi. Pusing pusing sekali. Proses untuk merestart keyakinan, keyakinan yang sudah tertancap dalam memori lama itu sulit dirubah. Ada orang yang menghina Habib Rizik, Habib Bahar, gak terima saya Kiai. Sekarang kok ternyata kayak gini. Memang sekilas ya, kalian lihat sekarang terbuka ya, terbuka. Oh ternyata kayak gitu ya. Ini lagi kayak terakhir ini Kiai. Saya dulu waktu pernah ngaji di Malang, ada ustadz kami yang mijitin gurunya, menanyakan perihal tentang Gus Dur. Ustadz, Gus Dur itu wali apa bukan? Si Habib ini menjawab, ente jangan bilang siapa-siapa. Wali syaitan. Disampaikan kepada saya muridnya, saya berani bertanggung jawab hak demi Allah, dan terekam di memori saya setiap saya main ke rumah kawan yang ada fotonya Gus Dur, saya sudah prasangka jelek kepada mereka.
Dan alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada saya. Menanamkan memori keburukan, kefasidan, kerusakan. Sama dengan Wakil Presiden Indonesia, please, ya, babi dan sebagainya. Kiai Aduh, ya Allah. Babi, anjing, semua kebun binatang keluar semua ya. Apakah ini ajaran Islam? Dan tidak. Demikian pertemuan kita yang berunsur testimoni juga ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga hidayah Allah menyertai kita bersama. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika panjenengan semua yang masih menjadi muhibbin belum sadar, bukan karena saya, bukan karena Gus Abdurrahman Khalim saja yang menyadarkan panjenengan, tapi Allah. Hidayah itu milik Allah. Demikian, wallahu a'lamu bis-shawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.